Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Mohon maaf mengganggu Pak Yu waktunya, dan terima kasih Pak Yu berkenan untuk saya wawancarai terkait dengan tugas PBB saya, yaitu demonstrasi konseptual wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Pak Yu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Yu. Berkenan nih Pak Yu? Sangat berkenan sekali. Untuk yang pertama Pak Yu, selama ini bagaimana Pak Yu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa kami selaku pimpinan SMK Poskoro, bahwa SMK Poskoro adalah merupakan sekolah swasta tapi terakreditasi. Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu rujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa rujukan moral itu antara benar melawan salah, adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika, yaitu benar melawan benar, adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi identifikasinya antara dilema etika dan rujukan. Ini Pak Yu, terima kasih. Selanjutnya Pak Yu, untuk selama ini ya Pak Yu, bagaimana Pak Yu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sekolah dihadapkan oleh masalah yang kompleks. Sebagaimana saya sebagai kepala sekolah, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma: dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak Yu. Jadi untuk langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya panjenengan lakukan? Langkah-langkah yang perlu saya lakukan, yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dengan situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikan diri. Jadi melakukan langkah-langkah yang panjenengan sebutkan nanti ya, mulai dari identifikasi, mengenal nilai dan sebagainya. Kemudian Bapak, hal-hal apa Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang ketiga, mengutamakan rasa peduli.
Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus permasalahan yang ada. Jadi menggunakan 3 prinsip resolusi. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan pasti pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku. Tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga yang harus dipertimbangkan pelaksananya di lapangan. Luar biasa Bapak. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Kalau bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung seberapa mendesak dan berapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang akan saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka akan saya buat alokasi khusus penjadwalan secara berjenjang dan teratur dalam menangani masalah tersebut. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya Pak untuk membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Sebagai seorang prasekolah, tentunya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan untuk lembaga tercinta SMK Kosgoro Nganjuk. Ini untuk pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa Bapak yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal ini, pembelajaran yang kita petik adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip mengambil keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah mengambil keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang paling penting adalah berkolaborasi dan bersinergi di antara warga sekolah. Jadi pengambilan keputusan perlu adanya kolaborasi di antara warga sehingga keputusan itu bisa menjadikan pertanggungjawaban. Itu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Pak Yu, terima kasih waktunya untuk pagi hari ini. Sama-sama, selalu bergerak dan terus berjuang, semangat dalam meraih keberhasilan. Siap. Terima kasih Pak Yu. Sama-sama.